Itu jabatan terakhir saya Kepala Instruktur Perakitan Bom Jamaah Islamiyah. Kepala instruktur untuk bikin bom dan bomnya itu diledakkan ya Tad ya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa duduk di sini. Padahal biasanya tamu-tamu luar negeri ya, menteri-menteri luar negeri pokoknya, bukan hanya Lamongan, menteri luar negeri berarti dari beberapa negara. Namun alhamdulillah sekarang Ustadz mendirikan sebuah yayasan namanya Lingkar Perdamaian. Kalau dulu benci setengah mati dengan polisi, oh, benci itu betul ya. Berarti dulu Ustadz bencinya sama polisi luar biasa. Luar biasa. Kok bisa sampai terkumpul 1 ton itu? Di rumah ini yang terkumpul semuanya itu 13 ton. Allahu Akbar. 13. Iya, 13 ton didistribusikan ke Ternate, ke Ambon, ke Poso, ke Medan, kemana-mana itu dari sini. Tapi dalam bentuk mentah, Mas Bor. Belum diekstrak. Tidak apa-apa nanti kalau mau belajar minta surat ke Kapolri. Jadi kami dari Yayasan Berkas Bersinar Abadi memberikan hadiah untuk Ustadz Ali Fauzi paket umroh. Alhamdulillah. Jadi ini teman-teman tadi nggak saya sampaikan bahwasannya kita ke sini ini memberikan hadiah paket umroh yang insya Allah diterima oleh Ustadz Ali Fauzi ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sekarang ini kita masih di suasana pandemi. Jadi yang belum vaksin sesegera mungkin vaksin. Kita dukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Hari ini saya bersama teman dari Polsek juga dari teman-teman pengurus Yayasan Berkas Bersinar Abadi bersilaturahim ke salah satu tokoh nasional bahkan internasional tadi ya, yang dulunya bahasanya ya, mengumpulkan orang-orang untuk melakukan. Dulu jabatan terakhir saya Kepala Instruktur Perakitan Bom Jamaah Islamiyah. Kepala instruktur untuk bikin bom dan bomnya itu diledakkan ya Tad ya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa duduk di sini. Padahal biasanya tamu-tamu luar negeri ya, menteri-menteri luar negeri pokoknya, bukan hanya Lamongan, menteri luar negeri berarti dari beberapa negara. Namun alhamdulillah sekarang Ustadz mendirikan sebuah yayasan namanya Lingkar Perdamaian. Jadi kalau teman-teman subscriber yang kepingin ngelihat sosok beliau dan ingin membantu beliau karena tanggung jawab beliau itu luar biasa ya, harus menghidupi, harus merangkul para ex-napiter gimana caranya bisa bergabung lagi dengan NKRI. Kesulitannya apa Tad? Ya, pertama program moderasi beragama atau lebih identik dengan program deradikalisasi itu kan mengacu pada 2 aspek. Yang pertama aspek moral, yang kedua aspek material. Aspek moral, Mas Pur, ya tentu kita harus berupaya mengubah mindset yang bersangkutan. Kalau dulu benci setengah mati dengan polisi, oh, benci itu betul ya. Berarti dulu Ustadz bencinya sama polisi luar biasa. Luar biasa. Jadi gini, dulu itu kalau saya lihat kayak jenengan gitu, automatically without thinking gitu, di otak saya itu langsung, ini kepala atau badannya? Bener.
Dan itu selalu bawa senjata Tat ya? Enggak, kalau pas ke kota enggak. Ya. Kalau pas ini ya. Jadi sudah ditanamkan betul dan itu muncul ketika bertemu bersua dengan aparat itu. Jadi yang namanya sifat rohmah, welas asih itu enggak ada sama sekali. Yang muncul itu kemarahan, kebencian. Maka front setnya itu, tembakannya itu ya ini kepala atau dada. Kalau saya lihat bangunan tinggi, nggak bisa menikmati nilai arsiteknya itu. Saya langsung mengkalkulasi, ini butuh berapa kilo ya? Dan itu rata-rata semua yang sudah terpapar dengan pemikiran-pemikiran radikal seperti ini ya, gambarannya seperti itu. TNI, Polri, aparat negara, PNS itu bagian daripada tauhid. Nah, tauhid itu makna kasarnya itu membahi setan. Ini kan mumpung kita bersilaturahim ke sini. Iya. Ya. Mungkin banyak yang nggak tahu, Tat, hubungannya Ustadz dengan bomber ya, bisa dibilang Iya, bomber. Pak Ali Jadi saya gini. Amrozi. Jadi Hubungannya saudara saya itu yang join dengan Al-Qaeda itu ada 3. Jadi Mas Ali Gufron, almarhum, Mas Amrozi, ya sudah almarhum, 2-nya sudah dieksekusi di Nusa Kambangan karena terbukti secara sah melakukan bom Bali 1. Mas Pur tahu berapa bobotnya? Nggak tahu. 1 ton 125 kilo. Itu bom itu beratnya 1 ton. Iya. Yang satu lagi masih ada Mas Ali Imron. Mas Ali Imron. Mas Ali Imron terpidana seumur hidup, ya. Sekarang di Lapas Cipinang, Jakarta. Tapi alhamdulillah Mas Ali Imron membantu pemerintah dalam program-program moderasi beragama. Jadi sudah care dan sudah jadi duta perdamaian. Beliau juga menjadi penasehat, pelindung Yayasan Lingkar Perdamaian. Tat, kalau boleh nanya nih, kira-kira dulu pada saat jenengan ngelihat polisi itu kok kalau nggak kepala, dada. Itu kira-kira temannya Ustadz, jaringannya Ustadz udah berapa lama? Oh, lama sekali, Bro. Jadi gerakan ini sebetulnya kan embrionya itu, Mas Bro. Itu kan dari NII, Negara Islam Indonesia, yang di muasisnya, yang pendirinya itu adalah Kartosuryo, yang punya basis di Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya. Berkembang sampai di era 1970, 80, 90 sampai di era 2000 ini terus berkembang. Dan menariknya sebetulnya untuk dijadikan kajian, gerakan ini nggak berhenti. Buktinya di tahun 2021 kemarin lebih dari 400 yang ditangkap. Di Lamongan juga ada yang ditangkap, diamankan. Lamongan tuh. Iya, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, Malang. Artinya apa? Bahwa gerakan ini tidak berhenti, masih terus melakukan regenerasi, melakukan pelatihan dan lain-lain. Hanya Mas Bor, tantangan terbesar kita ini memahamkan pada para tokoh agama, tokoh nasional bahwa terorisme ini benar-benar real. Nggak ada. Settingan-settingan gitu. Nggak ada. Ini real, saya paham betul dari hulu sampai hilir. Salam. Mas Mazen, sini Mazen. Sini. Nah, ini yang Ya. baru keluar tuh ya, Tat ya. Mazen, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini. Ini kebetulan tamu saya hari ini banyak nih. Wih, ini akhirnya apa? Ramusi, Pak. Ramusi, sini. ya, Tat. Masya Allah. Ini eksklusif loh ini. Iya. Ya, Tat ya. Sini ya. Bener-bener. Tuh, Bapak ini ya, legen ya. Masya Allah. Tuh, legen tuh. Enggak. Bawa legen. Ini ada gelasnya enggak? Masya Allah. Tadi Mas Eko telepon saya. Mas Eko yang eks polisi itu. Tahu enggak? Mas Eko yang
Nyetip loh. Bimbing iya, besok ke sini katanya. Oh. Jadi ada mantan teroris yang dulunya seorang polisi. Ngincar polisi. Iya, bukan ngincar udah Iya, ngincar polisi terus eksekusi polisi. Iya, matanya. Dan teman-teman subscriber semuanya, tidak semuanya. Alhamdulillah ini kita dapat istimewa sekali. Kita ketemu beliaunya langsung dan luar biasa hari ini langsung dikenalkan yang baru keluar dari lapas. Iya. Tat, saya belum nanya, kenapa kok mereka mantan-mantan napiter kok bisa sowan ke jenengan? Selalu pamit ke jenengan? Ya gini, saya ini termasuk yang dituakan gitu. Jadi karena saya dengan saudara-saudara dulu yang mulai, mungkin saya juga yang mulai, saya juga yang mengakhiri. Tadi kita dengar sama-sama bahwasannya dulu rumah ini dipakai untuk apa tadi? Untuk menciptakan generasi muda yang siap untuk apa itu tadi? Untuk melaksanakan teror ya? Apa saja, ya penembakan polisi, pemboman, macam-macam lah. Sekalian dicoba. Ya, oh ya. Saya tidak terlalu asik ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin kalau di luar sana itu ada yang menyatakan bahwa teror bom, ledakan bom, penembakan polisi segala macam itu settingan. Dan ini benar-benar saya dengar langsung dari orang nomor satunya yang dulu sempat mengumpulkan, membimbing, membina dan menjadikan, menciptakan, ya. Terus Tat, kenapa kok sekarang lebih gimana caranya teman-teman saudara-saudara kita bisa dirangkul lagi ke NKRI? Ya, tentu semuanya proses, Mas. Saya belajar dari empirit saya, pengalaman saya. Bagaimana saya bisa mengubah mindset saya, pola pikir saya, dan lain-lain. Dan itu kemudian setelah saya sembuh, saya tularkan kepada kawan-kawan. Bahwa dulu kita memahami jihad, memahami permusuhan itu salah, dan setelah melakukan evaluasi ya bisa duduk bersama dan setiap persoalan bisa didiskusikan. Kami dulu kan anti diskusi. Dulu anti diskusi, Iya. langsung eksekusi tadi ya? Langsung eksekusi. Dan lingkar perdamaian ini benar-benar sudah dijadikan tolak ukur bahasanya deradikalisasi internasional ya Tat ya? Iya, insya Allah. Luar biasa ya. Jadi Ya. Sambil minum ini gen, ini minuman khas Lamongan ya. Ya. Jadi tidak sempurna ke Lamongan kalau tidak minum gen. Tat, sambil nanya yang dulu Tat ya, Ya, kok bisa sampai tercipta 1 ton bahan peledak itu bikinnya kayak apa Tat? Mas. Ayo, sekali-kali lah saya ngasih jenengan. Tat, kok bisa sampai terkumpul 1 ton itu? Di rumah ini yang terkumpul semuanya itu 13 ton. Allahu Akbar. 13. Iya, 13 ton didistribusikan ke Ternate, ke Ambon, ke Poso, ke Medan, kemana-mana itu dari sini. Tapi dalam bentuk mentah, Mas Bor. Belum diekstrak. Tidak apa-apa, nanti kalau mau belajar minta surat ke Kapolri. Ada surat dari Pak Kapolda, saya ajarkan. Teman-teman enggak boleh loh ya. Enggak boleh ikut belajar. Kalau belajar apa ya nantinya 13 ton bahan bom. Dan apakah semua itu sudah diledakkan pada zamannya? 13 ton itu? Sudah. Karena tadi yang saya bilang di konflik-konflik komunal yang ada di Maluku itu kan banyak sekali yang dikirim dari sini, baik yang di Maluku maupun di Sulawesi Tengah, kemudian dikirim ke Sumatera juga, dan terakhir yang diangkut oleh Mabes Polri tersisa 1 ton di Desa Banjarwati, Paciran. Setelah penangkapan Mas Amrozi dan lidik Polri itu kemudian ditemukan sisanya 1 ton di dekat pertigaan derajat itu. Nah
itu yang terakhir, Mas Pur. Nah, terus sekarang ini kan jenengan betul-betul sudah NKRI. Apakah ada pihak-pihak atau temennya dulu yang satu apa gitu tetap memusuhi Ustadz atau gimana? Kenapa kok begini gitu? Ya biasa Mas Pur, itu hidup itu pilihan. Ya. Tidak mungkin kita berharap semua orang suka sama kita. Ketika kita memilih satu pilihan, tentu sebagiannya ada yang suka, sebagiannya ada yang tidak suka. Itu bagian daripada konsekuensi, dan saya siap. Gitu. Lahir batin, saya siap, dan memang ya ada banyak kawan-kawan saya mendukung, tapi masih ada juga yang menolak, membenci, bahkan mengungsi. Itu biasa, hal biasa, dan bagi saya bukan sebuah persoalan. Yang penting saya sekarang bisa menikmati, saya bisa menghilangkan kebencian-kebencian yang tidak berdasar. Saya lebih mengedepankan kasih sayang, toleransi, dan menghormati. Setiap manusia punya hak untuk hidup dan perlu kita hormati. Terus Ustadz, saya kan dengar nih bahwasanya Ustadz sekarang mendirikan sebuah pondok pesantren. Siap. Yang mana pondok pesantren itu Ustadz dirikan memang tujuannya untuk merangkul keluarga dari para teman-teman yang sekarang posisinya ada di lapas. Terus untuk memenuhi kebutuhannya itu kan nggak banyak, nggak sedikit, Tat, ya. Itu dari mana, Tat? Ya, sejak Bom Bali 1 itu sebetulnya kita sudah ada pesantren Al-Islam yang sekarang ini santrinya ada 350-an. Nah, saya buat terobosan, buat pesantren khusus di belakang sini, nanti bisa kita lihat, mahat yang namanya Darul Hijrah. Artinya, Tat? Ya, Darul Hijrah itu rumah pindah. Rumah untuk pindah dari yang lama ke baru, dari pemikiran yang sifatnya destruktif menuju pemikiran yang konstruktif, dari yang tidak baik menjadi yang baik itu. Nah, ini memang pesantren Darul Hijrah dikhususkan untuk ikhwan-ikhwan, kawan-kawan yang punya latar belakang napiter dan keluarganya, anak-anaknya, dan ini nanti malam pembukaan masuk asrama ini. Oh gitu, untuk ya? yang kecil ya. Dan mohon doa mudah-mudahan lancar. Lalu pertanyaan, dari mana ini uangnya kan gitu. Ya kebetulan saya ini wakafkan tanah pribadi saya, Bro. Untuk sudah saya alih nama dari nama saya pribadi jadi nama pondok pesantren, sudah saya wakafkan, dan kemarin dapat bantuan rusunawa dari PUPR. Sekarang sudah ready setahun yang lalu pembangunan, dan juga pembiayaannya saya ada usaha kecil-kecil, juga ada donatur. Nah, uniknya donatur ini juga dari kawan-kawan pengusaha, juga ada kawan-kawan Polri, TNI. Jadi untuk mendukung. Jadi kita ada grup itu. Ya. Karena tujuannya sangat mulia, Tat. Ya. Doakan mudah-mudahan bisa langgeng dan makin banyak yang merapat kemari. Bayangkan ya, kalau di Indonesia ini banyak orang yang punya pemikiran kayak Ustadz Ali Fauzi. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional bahkan internasional bisa diredam, dicegah, dan mungkin mudah-mudahan bisa dihilangkan sama sekali. Ada yang unik di tempat ini, Mas Bro. Dalam. Jadi ada namanya kajian jalan terang. Pengajian jalan terang. Jalan terang. Iya, pengajian jalan terang itu ex napiter duduk bersama di sini. Nah, mustamiknya pengajian itu ada TNI, ada polisi. Duduk bersama habis pengajian, makan bersama, minum bersama. Habis itu kita ngobrol. Jenengan berat ini. Iya. Ini Pak Asim, Pak Mardini. Ini Mustami ini. Beri pengajian. Ya
saya biasanya penutupnya, terus terkadang juga saya undang mantan korban bom untuk berkisah, bertutur bagaimana bom dulu mengenai yang bersangkutan. Berarti nggak salah. Hari ini kita benar-benar alhamdulillah dikasih kesempatan ya ketemu sosok yang luar biasa. Bisa dibilang ini kalau teman-teman, kalau saya sendiri malaikat tak bersayap. Bayangkan kalau tidak ada peran serta dari seorang Ustadz Ali Fauzi, mungkin kita tidak bisa sesantai kayak begini ya Pak ya. Iya, teman-teman juga tidak bisa sesantai kayak begini. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi dengan beliau-beliaunya. Jadi ini tadi kami dari mendampingi teman-teman dari yayasan, bahwasannya kami siap mendukung Ustadz. Ya, kami ke depan kami ada paket 10 gerobak plus isinya, dan itu mungkin nanti bisa Ustadz kami siapkan berapa kan gitu. Siap, nanti bisa saya list di grup siapa yang Siap. berkenan dan Itu nanti dari dari isinya ya. enggak, plus isinya mungkin nanti penyerahan simbolis di sini juga boleh tadi. Oke, monggo. Nanti penyerahan sini nanti kita bagi, jadi mungkin nanti dari kami dari Yayasan Berkas Mas Kevin kita alokasikan 5 gerobak plus isinya. Jadi seperti kayak kemarin insya Allah kurang lebih hampir 7 juta tat. Jadi gerobak plus isinya, gerobaknya udah bagus. Nanti tinggal ngisinya ya. Jadi jualan es ya? Ini rencanakan dulu mau jualan. Sembako saya. Oh siap. Nah jadi alhamdulillah dari channel YouTube Purnomo Terus Belajar Baik, alhamdulillah tat. Sudah luar biasa, bukan banyak tapi banyak sekali. Bukan banyak namun banyak sekali. Namun karena kami sekeluarga sudah sangat bersyukur bahwasannya saya seorang polisi, sudah ada gaji, istri saya juga punya praktek bidan, dan kami bersama teman-teman dari yayasan kepinginnya istiqomah 100 juta setiap bulan memang kita sisihkan. Jadi di tempat kami ada ODGJ, ada segala macam. Dan hari ini karena kami nggak biasa bikin surprise-surprisean, jadi saya juga nggak nyangka hari ini. jadi Ini dada-dadaan ya? ya ini data-dataan Mas. Jadi alhamdulillah penyerahan secara resmi insya Allah akan kami laksanakan secepatnya. Jadi kami dari Yayasan Berkas Bersinar Abadi memberikan hadiah untuk Ustadz Ali Fauzi paket umroh. Alhamdulillah. Jadi ini teman-teman tadi nggak saya sampaikan bahwasannya kita ke sini ini memberikan hadiah paket umroh yang insya Allah diterima oleh Ustadz Ali Fauzi ke 43. Ke 43 orang. Termasuk saya dulu juga menerima Ustadz. Jadi saya ini seorang polisi namun menerima umroh gratis. Ini dari komunitas apa nih? Ya, jadi yang memberikan dari Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Ya, jadi dari Lamongan untuk warga Lamongan. Namun kita bekerja sama dengan Yayasan Sedekah Umroh Nasional. Karena kami tidak punya linknya, Ustaz. Linknya untuk masalah pemberangkatan segala macam. Jadi kami memilih sosok Ustadz Ali Fauzi itu karena luar biasa dalam artian bagaimana perjuangannya dulu menciptakan, sekarang gimana caranya untuk mendamaikan. Teman-teman kita akan nanya, Ustadz apa yang menjadikan jenengan bisa berbalik arah 180 derajat. Sekarang langsung benar-benar mendukung NKRI harga mati. Iya, lebih kepada pengalaman saya Mas Bro, saya ini kan ditangkap di Filipina. Setelah Fathur Rahman Al-Ghazi ditembak dan kemudian beberapa bulan saya tertangkap di sana. Dan ya namanya ditangkap di luar negeri, perlakuannya ya, cukup sadis, cukup kasar, bahwa sampai sekarang nggak hilang itu bekas-bekasnya itu. Nah, kayak begini nih. Nah, kayak ini membekas di punggung-punggung saya. Setelah dipulangkan ke Indonesia, ternyata itu di luar dugaan saya. Jadi petugas Polri menyambut saya dengan senyum, saya dirangkul. Padahal dulu saya benar-benar benci
terus manggil saya Adinda. Pikiran saya, wah ada polisi manggil saya Adinda ini. Wong ini togut. Kalau enggak kepala dada. Iya, kalau kepala dada. Gitu. Waktu itu saya muntah darah. Efek dari sana saya muntah darah. Saya dilarikan ke rumah sakit. Di Filipina itu Di Jakarta udah di Jakarta. Nggih, maksudnya pas ditangkap di Filipina Iya. berapa hari, Ustaz? Ya, lama Mas. Iya. Saya bebas 2004 akhir. Jadi selepas pulangkan ke Indonesia itu saya sakit karena ada iga saya yang patah ini. Saya muntah darah terus diobatkan sama namanya Brigadir Jenderal Surya Dharma Salim. Ya. Kadensus dulu ya, Tat ya. Kadensus waktu itu ya. Terus saya pikir ini orang kok baik banget, saya nggak dipukul, saya diobati, padahal saya dulu anggap musuh bebuyutan ini. Gitu. Jadi soft approach itu yang kemudian membalikkan pikiran saya. Jujur kalau waktu itu saya dihajar mungkin 7 turunan, gitu. Tapi Ya. perlakuan itu yang kemudian saya seperti merasa ini ya. Terus saya tanya sama bapak ini, Pak, habis berapa ngobatin saya? Nah, kebunmu didol ora cukup. Iya. Hampir 1 bulan saya di rumah sakit itu. Ya, habis itu saya dikumpulkan sama 25 jamaah Islamiyah yang ditangkap di Malaysia, dipulangkan. Ya, mereka diperlakukan dengan sangat baik dan kemudian diajak diskusi gitu. Tanpa kekerasan. Pengalaman saya itu nggak ada kekerasan, jadi itu yang kemudian membalikkan pemikiran saya yang dulu. Jadi kalau dari mentor saya dulu, polisi ini jahat banget lah. Tat, mentornya jenengan sudah ketangkep belum? Ya sudah banyak, sudah banyak ketangkep. Ya. Termasuk kemarin yang ada di Lampung dan di Surabaya, bahkan ada yang 2 kali ketangkep, masuk lapas balik lagi, ketangkep lagi, gitu. Jadi lebih kepada faktor soft approach itu yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap saya. Berarti itu, Tat ya. Iya. Berarti teman-teman kembali lagi bahwa Polri itu benar-benar mengayomi, Tat ya. Jadi benar-benar mengayomi, merangkul, dan itu benar-benar bukan settingan, itu yang dirasakan oleh seorang Ustadz Ali Fauzi yang mana dulunya di sini, di tempat ini dulunya menciptakan orang-orang yang siap jihad ya. Bomber, jadi bomber. Bomber. Namun alhamdulillah sekarang di sini pula Ustadz Ali Fauzi merangkul dan mengajak saudara-saudara kita yang mungkin dulu belum NKRI, namun sekarang benar-benar sudah NKRI. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan Ustadz Ali Fauzi bersama Yayasan Lingkar Perdamaian betul-betul dijaga Allah, lebih bisa manfaat, berkah, barokah ya. Ikutin terus, habis ini kita akan lihat situasi pondok sambil nunggu sholat ya. Sambil nunggu sholat duhur.